AGM Rizka Janahria dengan NIM T 2019-4045 dari kelas D2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Jember. Di sini saya akan memenuhi tugas filsafat umum yang akan menjelaskan materi tentang karakteristik filsafat abad pertengahan meliputi awal skolastik, kejayaan skolastik, dan akhir skolastik. Sebelum itu, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik filsafat abad pertengahan terlebih dahulu. Karakteristik filsafat abad pertengahan yaitu suatu pemikiran yang sangat berbeda pada zaman dahulu. Zaman abad pertengahan ini ditandai dengan munculnya para ilmuwan yang membahas tentang ketuhanan. Abad ini termasuk kebangkitan Eropa, dan saat inilah mulai berkembangnya agama Islam. Masa abad ini yaitu berakhirnya kerajaan Romawi yang titik tumpunya di Konstantinopel, yang merupakan munculnya abad pertengahan ini. Filsafat abad pertengahan ini dimulai abad ke-5 sampai 14. Abad ini dikenal dengan sebutan abad gelap. Mengapa? Karena dianggap sedikit sekali dokumentasi sejarah pada abad ini, seperti peninggalan-peninggalan, patung, perkakas rumah tangga, dan lain-lain. Ciri-ciri dari abad karakteristik pertengahan ada 4. Yang pertama, metode berpikirnya banyak mengandung unsur-unsur Nasrani karena dipimpin oleh orang-orang gereja. Oleh karena itu, pemikirannya dianggap hanya berbasis tentang gereja, akan tetapi tidak. Pada masa abad ini juga membahas tentang wahyu Tuhan. Yang kedua, cara berpikirnya menggunakan ajaran Aristoteles karena menerapkan teori-teori dalam ilmu pengetahuan. Salah satunya menggunakan teori silogisme. Apa itu teori silogisme? Silogisme yaitu jenis penalaran yang menyimpulkan dari keadaan umum dengan secara tidak langsung. Contohnya, setiap manusia akan mati. Adam itu manusia. Jadi, Adam akan mati. Yang ketiga, berfilsafat dengan pertolongan Augustine, yaitu memberikan penjelasan yang berhubungan dengan etika yang dikaitkan dengan anugerah. Yang keempat, pemikiran filsafat yang berkembang pada zaman ini yaitu filsafat pemikiran agama. Adapun sikap ide-ide pemikiran Yunani ada dua golongan. Yang pertama, adanya golongan yang tidak menerima dengan ide-ide pemikiran Yunani. Mengapa? Karena ide-ide pemikiran Yunani yaitu pemikiran orang-orang yang tidak menyatakan adanya wahyu. Yang kedua, adanya golongan filsafat yang menerima adanya wahyu. Karena menurut mereka manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Kebijaksanaan manusia merupakan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Maka dari itu mereka berpendapat bahwa akal tidak dapat diraih kebenarannya yang sejati, tetapi akal bisa diraih oleh wahyu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari skolastik. Skolastik berasal dari bahasa Yunani, yaitu skoleioin, yang artinya sekolah. Skolastik merupakan aliran yang bersangkutan dengan sekolah dan universitas-universitas yang menggunakan kurikulum yang membahas tentang Tuhan, antropologi, etika, dan politik. Adapun pengertian lainnya, yaitu metode dalam mencari ilmu yang berkaitan dengan Tuhan
dan menggunakan akal pikiran manusia serta keimanannya. Oleh demikian, adanya permulaan yang diadakan oleh Karl Agung yang memberitahukan istilah-istilah pelajaran seni, misalnya musik, ilmu matematika seperti menghitung, aritmatika, geometri, serta dialekta. Yang dimaksud dialekta di sini pembahasan logika yang meliputi pembahasan filsafat atau penalaran seperti pertukaran argumen atau mengeluarkan pendapat, dan anti argumen atau menolak suatu pendapat, atau tesis, teori yang didukung oleh argumen untuk mengeluarkan pendapat. Jadi, skolastik ini ilmu pengetahuan yang dimunculkan oleh sekolah-sekolah, dan ilmu itu diajarkan melalui pengajaran di sekolah-sekolah itu. Masa skolastik dapat berkembang karena adanya dua faktor. Yang pertama, faktor religius yang membahas tentang kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, faktor ilmu pengetahuan, yaitu dengan membangun lembaga-lembaga pendidikan. Berikutnya, periode awal skolastik. Ada salah satu para ahli mengatakan, yaitu Sutarjo Wiramiharja, bahwa zaman ini berhubungan dengan terjadinya perpindahan penduduk, yaitu perpindahan bangsahan dari Asia ke Eropa, sehingga bangsa Jerman pindah melewati perbatasan Kekaisaran Romawi yang secara politik sudah mengalami kemerosotan. Awal skolastik ini dimulai pada abad ke-5 sampai ke-12, merupakan periode yang paling lama. Ketika abad ke-5 sampai 8 Masehi, yaitu pemikiran filsafat patristi yang mulai menurun. Dan ketika abad ke-6 sampai ke-7 bisa dibilang abad yang tidak aman. Mengapa? Karena pada masa itu adanya serangan kepada Romawi, sehingga kerajaan Romawi dan peradabannya ikut rusak setelah dibangun selama berabad-abad. Pada zaman ini, yaitu zaman baru bagi bangsa Eropa sendiri, karena adanya bukti skolastik yang di dalamnya terdapat banyak usaha atau kemauan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di sekolah-sekolah. Pada awalnya munculnya skolastik ini di Biara Italia Selatan dan sampai berpengaruh ke bagian Jerman dan Belanda. Kurikulum metode mengajarnya meliputi tata bahasa, dialekta, ilmu hitung, ilmu ukur, dan musik. Ada beberapa kefilsafatan tokoh yang harus diperhatikan saat memahami filsafat ini. Ada 7 tokoh. Yang pertama, Augustine. Pendapat Augustine tentang Tuhan dan manusia adalah bahwa semua akal pikiran serta keimanannya berasal dari Tuhan. Jadi, sebab awal dari hakikat kita berasal dari Tuhan. Yang kedua, Boethius. Dia dianggap sebagai filosof skolastik pertama karena dia berpendapat bahwa filsafat adalah pendahulu agama, dan menurutnya bahwa semua kekuasaan Tuhan yang akan terjadi merupakan kehendaknya. Yang ketiga, Aquinas. Aquinas mengajarkan bahwa Tuhan itu tak terbatas, Tuhan yang memiliki zat yang paling tinggi, dan Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh siapapun. Yang keempat, Kaisar Karel Agung. Dia memberikan tempat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan membangun pendidikan. Ada 3, pendidikan yang digabungkan dengan biara, pendidikan yang ditanggung oleh wilayah-wilayah, dan pendidikan yang dibangun oleh orang-orang kerajaan. Yang kelima, Johannes Cotes Eruygen. Berdasarkan filsafat neopleonatisme, dia telah membangun campuran
ilmu pengetahuan atau teologi. Akan tetapi pemikirannya itu sulit dipahami, oleh karena itu tidak dapat diteruskan oleh orang lain. Yang keenam, Anselmus. Dia mengatakan bahwa tidak perlu tahu tentang Tuhan, karena dia telah beriman kepada Tuhan. Jadi, dia telah percaya dengan keberadaan Tuhannya. Dia berpendapat bahwa kebesaran Tuhan tidak dapat dipikirkan, maka dari itu kebesarannya maha besar. Yang ketujuh, Peter Abelardus. Abelardus terkenal dengan pemikiran di bidang etika. Menurutnya, berpikir itu berada di luar kepercayaan iman, karena berpikir merupakan sesuatu yang muncul sendiri. Selanjutnya, periode kejayaan skolastik dimulai abad ke-12 sampai 13. Masa ini di mana? Masa yang paling indah. Mengapa? Karena masa abad pertengahan ini sejalan dengan berkembangnya masa periode filsafat, yaitu skolastik. Abad ke-13 ini menjadikan sebagai abad keemasan karena mencapai titik atas kejayaan. Ada 3 faktor mencapai puncaknya. Yang pertama, adanya hubungan baru tentang Aristoteles. Awalnya, dunia barat hanya mengenal Aristoteles sebagai filosof bidang logika. Lalu ajaran ini masuk ke bagian barat secara langsung ataupun tidak langsung. Ajaran tidak langsung berasal dari Arab, yang tokoh-tokohnya Ibnu Rushd dan Ibnu Sina, serta tumbuh ilmu pengetahuan secara luas. Yang kedua, berdirinya sekolah-sekolah. Pada abad ke-12 didirikan universitas, alma mater di Perancis, serta sekolah-sekolah di Paris dengan memunculkan guru-guru dan mahasiswa. Yang ketiga, munculnya orde-orde baru atau ilmu pengetahuan. Pada abad ke-13, faktor yang mempengaruhi perkembangan hidup berdasarkan akal dan pikiran, sehingga munculnya dorongan tentang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang merupakan pemegang bidang filsafat dan teologi. Ada 2, Albertus Magnus dan John Justus Scotus. Albertus Magnus merupakan seorang biarawan yang sangat terkenal karena kepandaiannya di salah satu universitas yang ada di Italia, karena dia senang belajar. Dan kedua, John Scotus. Umurnya tidak panjang seperti filsuf lainnya, sehingga dia tidak memunculkan buku banyak. Dia sebagai teolog, filsuf, dan logikiawan. Dan yang terakhir, periode akhir zaman skolastik. Periode ini pada akhir ke-14, adanya sikap yang kritis di berbagai usaha pemikiran yang mencampurkan pemikiran filsafat dan teologi atau ilmu pengetahuan, dan juga ditandai dengan perasaan jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang dijadikan sebagai arah, sehingga memperlihatkan kemandegan. Tokoh-tokoh yang berkaitan dengan zaman akhir skolastik ada 2. Yang pertama, William Ockham. Dalam mengenal Tuhan, Ockham bersikap lebih kritis terhadap pengenalan manusia terhadap Tuhan. Menurutnya, dengan rasio atau pemikiran akal saja tidak mungkin manusia itu dapat mengenal Tuhan. Pengenalan itu hanya dapat terjadi melalui iman dan kepercayaan. Kekuasaan Tuhan adalah absolut atau tidak terbatas. Yang kedua, Nicolaus Cusanus. Nicolaus Cusanus membagi menjadi 3 macam tentang pengenalan. Yang pertama, panca indrawi, yang kedua, rasio atau pemikiran menurut akal, dan ketiga, intuisi atau kemampuan mengetahui tanpa dipikirkan. Dengan indrawi, kita akan mendapatkan pengetahuan tentang benda-benda berjasad yang sifatnya itu tidak sempurna. Menurutnya,
pengenalan indrawi kurang sempurna, sedangkan rasio membentuk konsep berdasarkan pengenalan indrawi yang akan mendapatkan bentuk-bentuk pengertian yang abstrak berdasarkan pada sajian atau tangkapan indrawi. Dengan intuisi inilah manusia akan dapat mempersatukan apa yang oleh akal tidak dapat dipersatukan. Manusia seharusnya menyadari akan keterbatasan akal, sehingga banyak suatu hal yang seharusnya dapat diketahui. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.